Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 128. Maafkan aku. Waduh, tolong deh Pak Boy. Ladusing, ini keadaannya lagi genting. Bara berkelakar jenaka mengingat anak lelaki di hadapannya cukup cerdas dan tidak mudah terpedaya. Boy bukan Pak Ladusing, protesnya dengan bibir mengerucut, kening berkerut dan mata menatap kesal, sebuah ekspresi yang terlihat sangat menggemaskan di mata siapapun. Maaf Pak Polisi, soalnya ciri-ciri fisiknya mirip banget sama Pak Ladusing. Badannya gendut, perutnya buncit, dan suka pakai kacamata hitam. Boy nggak izinin ketemu papa nih, mengeluarkan ancaman andalan jika seseorang mulai memojokkan dirinya. Ampun, ampun Om Bara, minta maaf ya. Pak Polisi yang ganteng paripurna bujuk Bara. Seraya mengusap dada anak lelaki itu. Sekarang ketemuin dong sama papanya Pak Polisi. Papa lagi sibuk dan nggak bisa diganggu. Sibuk apa memangnya? Lagi sibuk main sama dede bayi. Aduh, Bara mengembuskan napas frustasi. Beruntung pada saat itu sang bos besar memunculkan diri. Bara dan Galih seketika menoleh pada sang bos yang sedang menuruni tangga. Ada apa ini? Tanya Alpian. Boy langsung berlari ke sang papa dan mengadukan kedua tamu yang datang malam-malam ke rumah. Papa, ada tamu asing datang. Boy udah bilang papa lagi sibuk tapi tamunya nggak mau dengar. Ya ampun, drama apa lagi ini? Pak Polisi, kita bukan orang asing loh, protes Bara gemas. Alpian menatap putranya sambil tertawa kecil. Nanti papa aja yang urus orang asingnya. Sekarang Boy ke atas dulu temenin dede bayi main. Siap komandan, jawab Boy. Penuh semangat, ia masukkan pistol mainannya ke sakunya. Agak kesempitan sebab celana yang digunakannya terlalu ketat. Tapi pangkatnya ditambahin ya Pak. Ia menunjuk beberapa lencana yang melekat pada kostumnya. Iya nak, nanti papa tambahin rencananya yang banyak supaya Boy jadi polisi bintang 7. Biar nggak pusing lagi, beneran ya pak. Beliin senapan beneran juga yang bisa ngeluarin peluru. Boy mau main tembak-tembakan sama Om Jo. Nggak boleh kalau senapan beneran. Bisa mati Om Jo kalau ditembak. Ia kembali tertawa. Putranya itu memang memiliki imajinasi yang luar biasa dan terkadang di luar nalar. Sekarang Boy ke kamar dede bayi dulu, papa ada urusan penting sama Om Bara dan Om Gali. Tanpa banyak kata, Boy langsung melangkah menuju kamar adik kembarnya, sementara Alpian melirik Bara dan juga Gali yang seketika terlihat tegang. Melihat ekspresi wajah kedua lelaki itu, Alpian sudah menebak bahwa mereka tidak berhasil menemukan Riana. Ada apa? Tanya Alpian. Riana tidak ada di bandara, kemungkinan dia pergi ke tempat lain. Apa dia sama sekali tidak pernah menghubungi Aileen? Pertanyaan Gali terdengar begitu mendesak. Setauku seharian ini tidak, karena Aileen sudah beberapa kali menghubungi. Tapi nomor Riana sudah tidak aktif lagi. Gali semakin frustasi, tubuhnya mendadak lemas, entah kemana lagi ia harus mencari Riana. Sebab semua tempat yang kemungkinan didatangi olehnya sudah dia periksa. Namun hasilnya tetap nihil. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa Riana sampai memilih pergi? Pertanyaan itu membuat Gali bungkam selama beberapa saat. Ini semua memang salahku. Aku dalam keadaan emosi dan tidak sengaja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Bodoh kamu, maki Alpian. Padahal dulu kamu yang mati-matian berusaha meyakinkan aku kalau Aileen wanita baik. Di saat semua orang tidak percaya padanya, kamu satu-satunya orang yang percaya. Lalu apa artinya semua ini? Sekarang istri sendiri malah tidak percaya. Tak ada sahutan apapun dari Gali, hanya rasa bersalah yang memenuhi hatinya.
Kali ini ia sendiri tidak yakin jika Riana akan membukakan pintu maaf. Hinaan yang ia lontarkan bahkan terlalu keji. Bodohnya lagi, kamu percaya dengan semua fitnah dan hasutan orang-orang. Seharusnya kamu yang lebih dulu melindungi Riana, bukan malah ikut menghakimi dia. Bayangkan saja bagaimana perasaannya menghadapi semuanya sendirian. Menghadapi orang-orang yang merendahkan dirinya, kamu bahkan menutup telinga dan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Belum lagi dia harus memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa. Diberondong ratusan pertanyaan, mental siapa yang akan kuat menghadapi semua itu? Sekarang setelah membuktikan sendiri dan mendengar pengakuan si brengsek Reza, kamu baru menyesal. Sudah terlambat, bukankah sudah kuingatkan sebelumnya? Alpian menjeda ucapannya dengan tarikan nafas. Beberapa hari ini ia ikut kesal setelah melihat Aileen hampir setiap hari menangis saudaranya. Aileen bahkan sempat menemani saudaranya itu menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Sangat wajar kalau Riana memilih pergi. Kalau suaminya sendiri tidak percaya, apalagi orang lain, tambah Alpian. Baru saja Gali akan mengucapkan sesuatu, sudah terdengar suara isak tangis yang berasal dari dalam. Ketiga lelaki itu langsung berjalan menuju sumber suara. Aileen terlihat sedang terduduk di sebuah kursi di balik pilar besar. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. "Sayang, kamu kenapa?" Alpian langsung mendekat dan memeluk istrinya itu. Selama beberapa saat, Aileen terisak-isak dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Yang ia lakukan hanya membenamkan wajahnya di dada sang suami. "Kamu kenapa sih sayang? Kenapa nangis sampai terisak-isak begini?" Alpian mulai panik. Kak Riana, ucapnya lirih. "Tenang ya, orang-orang kita masih terus cari. Dia pasti akan segera ditemukan," bujuk Alpian sambil mengusap punggung dan puncak kepala. "Kak Riana kirim pesan ke aku, tapi saat aku hubungi nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi." Informasi yang disampaikan Aileen membuat kelopak mata Galih membulat penuh. Aileen menunjukkan pesan terakhir yang dikirim Riana ke ponselnya. Alpian hendak membaca, namun Galih lebih dulu merebut ponsel tersebut. Bola matanya seketika berbalut cairan bening saat membaca barisan kata yang tertulis pada layar ponsel. "Aileen, adikku, maaf aku tidak sempat menemuimu sebelum pergi. Aku hanya bisa berpamitan melalui pesan ini. Kalau boleh, aku mau minta maaf atas semua yang sudah kulakukan di masa lalu. Jujur saja, sampai sekarang aku masih belum bisa memaafkan diriku untuk semua kejahatan yang pernah kulakukan. Aku pergi bukan karena tidak mau berbagi kesedihan denganmu, hanya saja aku tidak mau menjadi beban untuk siapapun lagi. Meskipun begitu, aku sangat berterima kasih untuk hatimu yang begitu luas menerimaku sebagai saudaramu. Aku tidak punya kerabat lain lagi selain dirimu. Terima kasih sudah mempercaya aku di saat tidak ada satupun orang yang percaya padaku. Kali ini izinkan aku pergi, mungkin aku tidak akan kembali lagi. Kalau kamu masih menganggapku saudaramu, tolong jangan meminta siapapun untuk mencari aku. Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Suamiku mengatakan menyesal telah menikahi wanita seperti aku. Dan dia juga memintaku untuk pergi dari hidupnya sejauh mungkin. Itu artinya mulai malam itu sudah jatuh talaknya kepadaku. Aku tidak menyalahkannya karena semua bermula dari masa laluku yang buruk. Mungkin kebahagiaan memang bukan untukku saat ini, tapi jangan khawatir. Aku akan selalu baik-baik saja. Anggap saja Riana pergi untuk membebaskan diri dari semua beban. Dan luka ini akan menjadi penggugur untuk semua dosaku. Aku pergi, selamat tinggal adikku sayang. Nah, segitu dulu ya bab 128-nya. Ditunggu lagi bab 129-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Aku pamit, bye-bye.